Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 1 subtema 3 muatan pelajaran IPA, yaitu materinya tentang gangguan pada tulang manusia. Kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Perhatikan gambar. Pernahkah kamu mengalami gangguan pada tulang seperti gambar di atas? Ya, ini termasuk salah satu gangguan pada tulang manusia. Kita akan bahas satu persatu. Bagian A, gangguan pada tulang merupakan gangguan pada sistem gerak manusia berupa kelainan atau penyakit pada alat gerak. Macam-macam gangguan pada tulang manusia. Yang pertama, fraktura dan fisura. Fraktura itu adalah patah tulang. Ada dua jenisnya, yaitu patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Kemudian, fisura itu adalah tulang retak. Bagian tulang retak masih dapat disambung kembali. Kemudian yang kedua, rakitis. Rakitis adalah penyakit tulang menjadi rapuh karena kekurangan vitamin D. Akibat dari rakitis ini menyebabkan ada tulang kaki yang berbentuk X seperti gambar anak perempuan di sebelah kiri. Kemudian ada penyakit tulang rakitis yang menyebabkan kakinya berbentuk O seperti anak laki-laki yang di sebelah kanan pada gambar ini. Yang ketiga, hidrosefalus. Kelainan yang disebabkan oleh penggumpalan yang abnormal dari cairan spinal dan terjadi pelebaran rongga otak sehingga kepala membesar. Kemudian yang keempat, mikrosefalus. Ya, ini merupakan kebalikan daripada hidrosefalus ya. Jadi kelainan yang disebabkan oleh terhambatnya pertumbuhan tulang tengkorak karena kekurangan zat kapur pada waktu bayi. Hal ini menyebabkan kepala menjadi kecil. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Itu ada dua kepala bayi. Ada yang kepala normal dan ada juga yang mikrosefalus. Yang sebelah kiri ya. Yang kelima, osteoporosis. Osteoporosis itu adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos. Ini sering terjadi pada wanita yang telah memasuki masa menopause. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kadar estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Perhatikan gambar. Di situ ada struktur tulang belakang, tulang normal dia masih tegak. Kemudian yang ada juga yang tulang osteoporosis, yaitu di situ udah mulai tidak tegak ya. Yang keenam, gangguan pada tulang belakang. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah kiposis. Ya, jika tulang punggung melengkung ke belakang sehingga penderita kelihatan bungkuk. Perhatikan gambar. Kebiasaan kalian menulis di meja dengan posisi yang bungkuk itu akan mengakibatkan pada tulang belakang kalian seperti gambar ya. Jadi biasakan duduk yang baik. Kemudian yang berikutnya, gangguan pada tulang belakang bagian kedua itu adalah skoliosis. Ya, ini jika tulang belakang melengkung ke arah samping sehingga badan tampak melengkung ke kiri atau ke kanan. Ya, ini juga merupakan kebiasaan duduk yang salah mengakibatkan seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, gangguan pada tulang belakang itu adalah lordosis. Jika tulang belakang melengkung ke depan yang menyebabkan kepala tertarik ke belakang. Ya, seperti ini gambarnya lordosis.
Oke, sekarang kita lanjut yang B, gangguan pada otot manusia. Otot merupakan komponen utama dalam sistem gerak. Sebagian besar gerak berasal dari aksi otot. Kelainan atau penyakit pada sistem otot akan berakibat pada mekanisme gerak. Macam-macam kelainan pada otot. Yang pertama adalah atrofi. Atrofi adalah gangguan akibat otot yang mengecil. Atrofi dapat terjadi jika otot tidak digunakan atau tidak digerakkan, misalnya karena kelumpuhan, kemudian pemasangan gips atau penyakit poliomyelitis. Ya, ini ada gambar tulang normal sebelah kiri. Ya, ada gambar tulang normal muskel, kemudian atrofi ya, muskel. Ya, ini yang gambar paling bawah ini akibatnya ya, pengecilan. Kemudian yang kedua, hipertrofi. Hipertrofi ini adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Ya, ini dia gambarnya ya. Jadi ada perbandingan antara hipertrofi dan normal. Selanjutnya yang ketiga, hernia abnormal. Apa itu? Merupakan gangguan otot karena sobeknya dinding otot perut. Akibatnya sebagian usus bergerak ke arah rongga perut. Perhatikan gambar di samping. Yang keempat, ini adalah kram yang seperti yang biasa kita alami ya. Jadi kram atau kejang otot merupakan keadaan sehingga otot tidak mampu lagi berkontraksi dan dapat menimbulkan rasa sakit jika dipaksa berkontraksi. Kram terjadi karena kontraksi yang berlangsung terus-menerus. Selanjutnya yang kelima, distrofi. Distrofi otot adalah sekelompok penyakit bawaan yang merusak dan melemahkan otot dari waktu ke waktu. Kerusakan dan kelemahan ini disebabkan oleh kekurangan protein, distrofin, sehingga mengganggu fungsi otot normal. Ketiadaan protein ini dapat menyebabkan masalah pada berjalan, menelan, dan koordinasi otot. Kemudian yang keenam, kaku leher. Leher kaku adalah kondisi saat leher terasa sakit, nyeri, dan sulit digerakkan, yang umumnya diakibatkan aktivitas sehari-hari seperti tidur atau duduk dalam posisi yang tidak nyaman dalam durasi yang lama.